Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini para pengungsi korban kebakaran Kemayoran. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, sudah ada Niken Cahyani. Niken, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi para korban di posko pengungsian dan apa saja bantuan yang sudah disalurkan dan mungkin yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, selamat siang, Zeva dan juga pemirsa. Masih ada 600 lebih jiwa yang masih mengungsi di posko pengungsian yang memang tidak jauh dari titik lokasi kebakaran, yang mana memang kita ketahui mereka ini adalah pengungsi ataupun korban jiwa yang maksud kami warga begitu ya yang terdampak dari insiden kebakaran yang terjadi pada Senin malam lalu. Dan memang kalau kita lihat di sini masih ada pengungsi-pengungsi yang berada di dalam posko pengungsian ataupun tenda pengungsian. Total ada 10 tenda pengungsi yang didirikan, dan tidak hanya tenda pengungsi saja namun juga ada tenda-tenda posko dari pihak terkait begitu ya untuk bisa memberikan bantuan kepada para pengungsi yang ada di sini. Dan kalau tadi Anda tanyakan bagaimana kondisi, memang sejak pagi tadi sudah ada sejumlah pemangku kepentingan yang datang ke posko pengungsian untuk bisa memberikan ataupun menyalurkan bantuan kepada para pengungsi yang ada di sini. Dan kalau dari jenis bantuannya ini tentu tidak jauh dari bentuk makanan, kemudian juga ada barang-barang yang juga diberikan begitu ya kepada para pengungsi, seperti ada family kit, kemudian juga ada matras, selimut, dan juga tadi ada sembako juga yang diberikan kepada para pengungsi. Dan tentu ketika kami tanyakan memang tadi ada beberapa yang disampaikan oleh para pengungsi begitu ya, sebetulnya kalau dari segi makanan ini sudah banyak dan juga sudah terpenuhi begitu, namun juga masih ada sejumlah kebutuhan yang masih belum terpenuhi ataupun yang ingin disampaikan begitu ya dari para pengungsi untuk bisa dipenuhi. Dan kita akan coba berbincang langsung kepada pengungsi yang ada di tenda 1 pengungsian. Di sini sudah bersama kami dengan Ibu Feria. Ya. Selamat siang Bu Feria. Selamat siang. Jadi mungkin bisa disampaikan bagaimana nih kondisi saat ini begitu ya, sudah memasuki hari kedua begitu di tenda pengungsian, seperti apa sih Bu, boleh disampaikan? Untuk hari kedua ini alhamdulillah pasokan makanan, minuman, kebutuhan dede bayi tercukupi sih ya. Cuma ada beberapa hal yang memang kita memang sangat membutuhkan, itu kayak listrik, karena untuk kita ngecas susah. Untuk cas susah, untuk kita kipas angin banyak anak bayi, terus ada ibu-ibu yang sudah lansia. Posisi ini kita dari tadinya isi tenda sedikit sekarang menjadi 100 lebih, 101. Jadi panasnya bisa dibayangkan kalau malam ataupun siang ya. Jadi kita butuh sekali tuh pasokan listrik untuk cas, kasih kabar ke keluarga yang jauh. Terus untuk kipas angin karena benar-benar panas kayak di oven ini. Itu sih. Baik, nah ini kita memang juga melihat begitu kalau sudah siang hari justru usahanya juga suhunya begitu ya lebih tinggi. Nah ini tadi yang dibutuhkan adalah listrik, kemudian juga agar kipas yang ada di sini juga bisa menyala begitu ya. Nah kalau dari penerangan di malam hari ini seperti apa? Kalau penerangan kita cuma ada 1 di ujung. Sebenarnya harusnya sih di tengah atau ada 2 lah, minimal ujung ketemu ujung biar agak terang. Ini cuma 1 di ujung saja. Dan untuk kamar mandi umum juga kurang memadai di sini. Kami di sini ada kamar mandi umum, di mobil itu ada 1. Itu pun bisa untuk bertiga. Tadi pagi ketika saya mau mandi tuh udah full. Jadi ditutup, nggak bisa pakai. Terpaksa nyari jauh lagi ke kampung seberang dulu, numpang ke tetangga, ke orang-orang yang seberang sana lah. Kayak gitu. Ini tadi kan juga disampaikan ada banyak lansia juga ya begitu ya di sini. Nah, bagaimana nih lansianya Ibu yang ada di sini? Apakah tadi juga disampaikan untuk kamar mandi juga perlu jauh begitu ya karena di sini kurang memadai begitu. Nah, ini dari lansia sendiri seperti apa? Dari untuk lansia juga ya itu butuh penerangan, butuh kipas angin, juga untuk kayak pasokan apa ya kebutuhan mereka kayak selimutnya tipis juga kecil kan, sama buat lansia tuh kayak pakaian-pakaian dalam sih kita butuh
Karena kalau baju banyak yang kasih ya, alhamdulillah banyak yang kasih. Cuma kalau untuk dalaman-dalaman kita tuh yang belum ada sih, kalau punya dari pemerintah itu paling satu pasang kayak gitu. Itu pun nggak sesuai ukuran. Ada yang dapatnya besar, ada yang dapatnya kecil. Kayak gitu. Baik. Nah Ibu, ini kan untuk kondisi rumah sebagian besar juga ini sudah ludes terbakar. Nah kemarin juga disampaikan mungkin akan ada peralihan ataupun dialihkan ke rusun begitu. Nah ini dari Ibu sendiri seperti apa? Kita sih sudah lahir di sini sih. Lahir di sini, gede di sini, punya keturunan di sini. Kalau bisa mending dibangun lagi. Cuma mungkin diperbaiki yang tadinya cuma semi permanen, dibikin permanen. Dan harapan kita sih pemerintah bisa ikut membantu ya, agar kita bisa bangun lagi rumah, biarpun nggak perlu bagus sih, intinya layak lah. Kayak gitu aja sih. Ya, ya. Terima kasih Ibu atas tadi penyampaiannya ya. Nah, pemirsa dan Zeva, itu adalah kebutuhan begitu yang masih diperlukan oleh para pengungsi yang ada di sini. Tadi disampaikan memang untuk stop kontak di sini masih sedikit begitu ya, meskipun tadi kami juga melihat dan memantau dari pihak PLN sebetulnya sudah berusaha begitu untuk bisa menyediakan listrik semaksimal mungkin di daerah posko pengungsian. Nah, kemudian tidak hanya itu, juga ada kebutuhan seperti toilet portable yang mungkin bisa lebih diperbanyak lagi, karena di sini juga ada ratusan pengungsi yang berada di posko pengungsian, sehingga memang ketika di pagi hari ini justru antrian lebih panjang dan mereka memilih untuk bisa mencari toilet ataupun tempat yang ada di seberang dari posko pengungsian ataupun yang lebih jauh dari titik lokasi ini. Sementara itu Zeva, kita kembalikan ke studio. Baik, kita harapkan apa yang menjadi kebutuhan mendesak para pengungsi ini bisa segera disalurkan oleh pemerintah terkait. Terima kasih Niken untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.